Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 13 Desember 2025. Gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia, sang perawan dan martir, catatan dari Sirakusa. Di kota Sirakusa, pada masa kekaisaran Diokletianus yang penuh tirani, hiduplah seorang perawan bangsawan bernama Lucia. Meskipun dikelilingi kemewahan Romawi, ia telah berjanji secara rahasia untuk mempersembahkan tubuh dan jiwanya kepada Kristus, menjaga kaul kemurniannya dengan ketat. Ibunya, Eutikia, menderita sakit parah yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun. Karena kekhawatiran dan tekanan untuk menikah, Eutikia mendesak Lucia agar segera menerima pinangan seorang pria kaya yang terpandang di kota itu, demi menjamin masa depan keluarga. Lucia meyakinkan ibunya untuk berziarah ke katakomba Santa Agata di Catania, seorang martir yang terkenal. Di sana, saat Lucia berdoa di makam suci itu, Santa Agata menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Lucia, engkau akan menjadi kemuliaan bagi Sirakusa, sebab kemurnianmu menyenangkan Allah." Seketika itu juga, Eutikia merasakan kesembuhan total dan kekuatannya pulih. Melihat mukjizat ini, Lucia memberanikan diri. Ia mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia telah memutuskan untuk mendistribusikan semua harta kekayaan mereka kepada kaum miskin, dan tidak akan pernah menikah. Calon suami Lucia, yang merasa dikhianati dan marah karena kehilangan baik pengantin maupun warisan, segera melaporkan Lucia kepada Gubernur Paskasius. Tuduhannya sederhana dan fatal. Lucia adalah seorang Kristen yang melanggar titah Kaisar Diokletianus. Di hadapan Paskasius, Lucia berdiri teguh. Gubernur mengancam, "Jika engkau menolak bersembah sujud kepada dewa kekaisaran, aku akan mengirimmu ke rumah pelacuran, sehingga Roh Kudus yang kau banggakan akan meninggalkanmu." Lucia menjawab dengan suara jelas, "Tubuhku mungkin tercemar oleh kekejamanmu, tetapi jiwaku tetap murni. Karena aku telah menyatakan kaul, engkau hanya akan menambah mahkota kemuliaan bagi jiwaku." Marah, Paskasius memerintahkan para prajurit menyeretnya ke tempat yang kotor. Namun, sebuah mukjizat terjadi. Sekuat apapun para prajurit dan bahkan sepasang sapi jantan yang diikat mencoba menarik Lucia, ia tetap tak bergerak, seolah-olah berakar ke tanah. Paskasius, murka karena dipermalukan, memerintahkan penyiksaan yang lebih mengerikan. Ia memerintahkan agar mata Lucia dicungkil keluar dari rongganya, menghilangkan sumber cahaya fisiknya. Lucia menanggung siksaan yang mengerikan ini tanpa mengeluarkan rintihan. Melalui penderitaan ini, ia mempersembahkan dirinya sebagai martir, dan matanya digantikan oleh cahaya surgawi. Karena tidak mampu mengalahkan tekadnya, Paskasius akhirnya menjatuhkan hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Demikianlah perawan mulia Lucia di Sirakusa menyerahkan jiwanya, membuktikan bahwa kesetiaan kepada Kristus lebih kuat daripada tirani Kaisar Diokletianus, dan ia menjadi terang yang abadi bagi gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, beberapa kali saya melihat tulisan di belakang trek pasir. Enak zamanku kan? Ada pesan yang disampaikan lewat tulisan kecil ini. Menurut saya menandakan bahwa orang belum siap untuk sebuah perubahan. Orang masih bernostalgia dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Orang belum siap pada sebuah pembaharuan. Merasa nyaman dengan zamannya.
Orang merasa terusir apabila ada orang-orang yang akan mengadakan pembaharuan atau perubahan. Dan kenyataan ini juga terjadi dalam kehidupan menggereja. Kita lihat banyak di antara kita yang sulit menerima bila ada perubahan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan dua tokoh penting dalam sejarah keselamatan manusia. Dua tokoh yang terus-menerus menyuarakan kebenaran, menyuarakan pembaharuan dalam hidup. Pertama, Elia. Dia berani menyampaikan kebenaran. Dia tidak takut dengan resiko apapun yang akan dia terima. Dia mengajak banyak orang, terutama para pemimpin bangsa saat itu, untuk terus bertobat dan memperbaiki hidupnya. Dia selalu mengajak orang untuk selalu dekat dengan Tuhan. Seruan ini bagi mereka yang jauh dari Tuhan dan hidup tidak benar menjadi sesuatu yang menyakitkan, sangat mengganggu kebiasaan hidup mereka. Tokoh kedua adalah Yohanes Pembaptis. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat keras mengkritik kehidupan orang pada zamannya. Akibatnya dia ditangkap, dipenjara, dan bahkan dipenggal kepalanya karena berani menyuarakan perubahan. Yohanes terus mengkritik sikap dan cara hidup orang zaman itu. Dua tokoh dalam Injil adalah orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani mengambil resiko demi menyuarakan suara kenabian. Pertanyaan untuk kita hari ini, beranikah kita menyuarakan warta kenabian dalam kehidupan kita? Tentu ada konsekuensinya, tapi itulah panggilan hidup kita sebagai murid Kristus untuk terus menyuarakan suara Tuhan dalam kehidupan kita, untuk terus menyuarakan suara kenabian. Bila kita berani, maka dunia akan penuh pengharapan. Dunia akan penuh dengan sukacita. Tugas kita sebagai murid Tuhan adalah berani untuk terus menyuarakan suara kenabian dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk berkata benar. Jangan pernah takut untuk bersikap tulus dalam pelayanan. Dan jangan pikir pembelaanmu. Sebab Tuhan akan membela orang yang berbuat baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.